Halo guys, ketemu lagi sama aku Putros dalam acara chat time yang bakal ngobrol seru bareng narasumber yang asik juga pastinya. Nah, hari ini kita bakal ngomongin seputar fotografer sama teman aku yang suka foto-foto juga nih. Dan dia juga seorang freelance fotografer dari Kota Magelang. Langsung aja kita kenalin Pak Septian. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Septian Darmawan, biasa dipanggil Pak Is. Hai Mas Faiz, gimana kabar Halo Kak? Put. Alhamdulillah selama beberapa hari belakangan masih aman kabarnya. Gak ada kabar buruk. Mantap. Sendirinya gimana sendirinya? Baik sih, Alhamdulillah baik saja. Jadi Mas Faiz ini mahasiswa Universitas Tidar jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Nah, kayak yang tadi di awal aku omongin, kita bakal bahas seputar dunia fotografer sama Mas Faiz ini. Nah, langsung aja. Jadi Mas Faiz sendiri udah mulai di dunia fotografer freelance itu dari kapan sih? Kalau untuk menekuni fotografinya sendiri, aku bisa dibilang masih baru karena dulu kan belum punya alatnya sendiri, terus masih nebeng temen buat foto, dan nggak ada pikiran buat dapat penghasilan sampingan dari fotografi ini. Jadi awalnya tuh emang cuman seneng difoto, terus sekarang gantian seneng ngefotoin orang. Nah, terus kalau misalnya foto-foto gitu, misalnya dapat job gitu ya, job buat foto, itu biasanya Mas Faiz yang nawarin diri atau kliennya yang nawar kayak fotoin aku dong ini gitu. Kalau masalah klien dan orang-orang yang minta tolong difotoin, aku sendiri lebih ke mereka duluan yang nge-approach ke aku duluan. Jadi aku nggak open jasa atau apapun itulah. Jadi semisal mereka pengen difotoin sama aku ya boleh, tapi aku pribadi nggak buka semacam apa ya, semacam jasa lah. Terus kalau misalnya yang apa sih yang biasa minta, tadi kan mereka yang nawarin diri kan, itu biasa dari mana aja sih, terus siapa aja biasanya? Macem-macem sih. Pernah waktu itu dari produk flanel, fashion, terus ada juga yang produk makanan, terus paling sering itu wisuda, terus buat orang-orang kayak selebgram gitu juga pernah. Tapi yang belum pernah itu yang tentang wedding. Soalnya di sana harus perlu banyak alat, sedangkan aku masih cuma punya kamera dan lensa standar aja. Berarti Modal banyak cuy kalau diniatin. Berarti emang pengalamannya udah banyak juga sih ya. Udah pernah sampai selebgram, terus udah pernah sampai produk gitu kan. Nah, terus aku juga denger nih kan katanya Mas Faiz juga di-hire kan sama Humas Tidar. Itu awalnya gimana sih? Itu awalnya sebenarnya aku nggak expect, karena awalnya kan aku punya temen nih namanya Lutfi. Nah, dia tiba-tiba ngechat aku lewat WhatsApp, terus ngajakin lah ada project buat Untidar waktu itu pertama kali kalau nggak salah kerja bakti bersama maba, kalau nggak salah itu pertama kali kerja sama Humas Untidar. Terus dari situ dilihat hasilnya kok bagus, lumayan. Terus sampai sini, sampai detik ini pun kemarin terakhir kali motoin wisuda Untidar yang periode ke-56. Terus kalau misalnya fotografer itu kan modal utamanya itu kamera ya. Selain kamera juga pasti perlu kayak tripod atau alat-alat lain. Nah, itu biasanya pakai dari punya pribadi atau gimana? Untuk gear-nya sendiri, karena aku punya kamera pribadi sama lensa standar pribadi, jauh ini masih pakai pribadi. Tapi kalau untuk job atau misalkan event-event tertentu, paling nyewa lensa sih, biar hasilnya maksimal. Berarti kalau buat yang pemula juga kayak body kamera doang nggak usah takut buat coba gitu ya, karena sekarang juga banyak kalian kayak nyewain alat-alatnya gitu juga. Sebenarnya tuh bukan, menurutku pribadi bukan masalah gear-nya, tapi
man behind the gun-nya, konsep man behind the gun. Jadi siapa yang menggunakan itu pasti bakalan beda dengan yang sekiranya punya gear bagus tapi dia nggak bisa memanfaatkan secara maksimal. Berarti intinya tuh balik lagi ke siapa yang megang kan. Yang penting itu skill. Yang penting skill. Padahal skill bisa diasah. Nah terus kan kita follow-followan ya di Instagram. Kita sering follow-followan. Oh gitu, iya masa. Terus aku tuh sering ngeliat nih masa itu kalau ngupload konten di Instagram tuh biasanya ngupload hasil karyanya juga, foto-fotonya diupload gitu. Aku penasaran sebenarnya bisa jadi model itu kalau misalnya buat fotografer itu siapa aja sih? Kalau jadi model dalam artian cewek cowok ya? Iya. Atau apapun itu yang cocok selama ini aku moto sebenarnya tergantung ekspresi sih. Jadi nggak menilai dia itu parasnya cantik atau ganteng itu enggak. Yang penting dia bisa berekspresi sesuai dengan konsep yang ditentukan. Jadi misalkan ini ada cowok ganteng nih tapi dia nggak bisa pose kan percuma, nggak dapet momennya, nggak dapet feel-nya. Ya kurang lebih sebenarnya lebih menitik beratkan ke apa namanya tadi ekspresi dari wajah mereka masing-masing. Oh, berarti tergantung. Terus nanti giliran fotografernya nanti ngedirect pose, konsep dan lain-lain itu tugasnya fotografer. Oh, nah terus kalau misalnya kadang kan fotografi itu punya konsep sendiri ya, kayak misalnya si A itu konsepnya apa, si B itu konsepnya apa. Terus kalau buat nyari talentnya yang sesuai sama konsep itu susah nggak sih sebenarnya? Yang kalau untuk nyari konsep tertentu itu, aku pertama kali harus lihat feed Instagramnya mereka. Jadi nggak sembarangan orang dimintain tolong buat melakukan konsep ini, enggak. Jadi misalkan di Instagram mereka udah pernah nyoba misalkan alam-alam gitu ya. Nah, di Instagramnya dia tuh pernah nggak foto alam-alam gitu? Kalau pernah, nanti itu cocok, bisa dikreasikan lagi ketika aku menjadi fotografer dan dia menjadi modelnya. Tapi kalau misalkan terlalu menyimpang jauh dengan apa yang mereka bisa, alias misalkan aku pengen alam-alam tapi dianya sendiri nggak suka, itu susah. Jadi kayak harus punya kesamaan interest lah. Berarti yang paling penting juga harus kayak sama-sama punya satu ini ya, kayak punya satu kesamaan gitu buat fotonya. Biar klik. Nah terus dari kan tadi yang saya sendiri bilang ya kan udah sering fotoin model, pernah fotoin produk juga. Nah itu dari semua pengalaman itu yang paling berkesan itu pas apa sih sebenarnya? Ada pengalaman berkesan nggak selama jadi fotografer? Pengalaman berkesan tuh tiap moto pasti ada pengalaman berkesannya sendiri. Yang jadi paling kalau berkesan. mau diceritain yang paling berkesan itu apa ya? Rata-rata sih moto wisuda sih, karena kan kita ngelihat momennya lagi bahagia, terus pinter-pinternya fotografer nanti nentuin tempat yang cocok buat momen bahagia itu di mana, terus backgroundnya, terus yang lebih penting itu nanti bisa ketemu sama keluarganya mereka, terus kita harus membaur lagi biar suasananya cair, nggak kaku-kaku banget kan. Rata-rata keluarga apalagi orang tua kan kayaknya bagaimana gitu kalau sama orang asing. Nah itu. Berarti sih yang jadi pinter-pinter membaur sih. Berarti yang bikin berkesan kalau apa sih tadi kan katanya pengalaman paling berkesan waktu wisuda ya. Berarti yang paling bikin berkesan waktu wisuda itu sebenarnya suasananya ya. Kan biasanya kalau wisuda soalnya kayak seneng terus haru gitu. Iya, karena kalau suasananya aja udah nggak seneng, kita ngelakuinnya juga moody tuh loh, mut-mutan tuh loh. Terus nanti hasilnya kurang maksimal, padahal kita udah dapet bayaran. Nanti mereka malah nggak ada rasa
kepercayaan lagi ke fotografernya. Nah, terus kan saya juga mahasiswa juga ya, apalagi yang semester akhir gitu. Kira-kira ada cara bagi waktu buat kalau misalnya lagi dapet job gitu, lagi dapet job kan nggak cuma foto doang dong, pasti ada waktu buat editing, terus ada waktu buat kuliah juga. Itu cara bagi waktunya gimana sih sebenarnya? Kalau untuk semester akhir sendiri kan makulnya udah berkurang nih. Sekarang di Ilkom semester 7 itu makulnya cuma 3, terus ketambahan skripsi. Nah itu atur waktunya masih gampang ketimbang semester-semester lalu yang hitungannya malah lebih padat. Nah terus untuk masalah produksi dan pasca produksi, aku sendiri ngasih waktu buat kliennya. Jadi misalkan aku foto hari ini gitu ya, terus aku kasih waktu sekitar 2 atau 3 hari, nanti baru aku kirim gitu. Jadi ada waktunya tuh loh, antara sekarang sampai beberapa hari ke depan. Nggak langsung yang hari ini kelar foto, terus hari itu juga harus ngirim tuh enggak. Jadi ya kita kan manusia juga ya, punya rasa capek dan lain-lain. Pasti butuh waktu lah buat mengerjakan semuanya dengan sesuai. Berarti ya intinya tuh pinter-pinter waktu juga ya, kayak ngatur buat apa sih, kayak dikasih waktu lah biar nggak langsung hari itu juga kelar gitu kan berarti. Iya, karena kalau hari itu juga nanti serba repot. Apalagi ini masih mending sih, semester 7 ini udah agak renggang ketimbang semester lalu. Terus juga apa ya, semester 7 juga lebih menitik beratkan ke skripsi kan ketimbang yang lain-lain, jadinya masih aman lah. Tapi skripsi aman kan? Aman. Proses. Nah terus kalau Mas Ais sendiri punya tips nggak sih ini buat teman-teman yang kayak mereka tuh sebenarnya udah tertarik sama dunia fotografi tapi takut buat mulai? Tipsnya tuh sebenarnya jangan takut untuk memulai, karena kan kita nggak tahu kedepannya bakalan kayak gimana. Coba aja dulu, siapa tahu kan berhasil. Masalah kamera dan lain-lain itu masih bisa dicari, jalannya banyak, kayak nyewa tadi yang disebutin. Yang penting kamu punya interest dulu sama sesuatu. Misalkan kamu senang foto, pasti nanti kalau ditekunin juga lumayan, bisa buat makan sehari-hari. Tapi kalau cuman seneng nggak gerak sama sekali juga itu percuma, kayak cuman angan-angan terus rebahan tapi mikir pengen punya banyak duit, itu mustahil. Berarti intinya tuh coba aja dulu ya, masalah coba bagus aja tuh. enggaknya mau di belakangan aja gitu kan. Yang penting coba aja gitu kan. Kita juga maksudnya kayak dari kesalahan itu kan juga bisa belajar kan, dari yang teknik ini ternyata kurang terus kan berarti nyoba lagi yang lain gitu-gitu kan. Iya, intinya jangan takut mencoba sama jangan takut untuk ekspor segala sesuatu yang baru. Wah, menarik ya guys obrolan kita hari ini tentang dunia fotografer sama Mas Faiz yang seorang freelance fotografer dari Kota Magelang. Dan juga dikasih tips atau nasihat nih buat teman-teman yang udah tertarik sama dunia fotografi tapi masih takut buat nyoba. Kalau gitu, makasih buat Mas Faiz sudah nyempetin waktunya ngobrol di acara Chat hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang mau kepoin hasil foto-foto Mas Faiz, bisa banget stok di IG-nya. Apa namanya Mas Faiz? IG-ku FZSPTN, singkatan dari Faiz Septian. Oke deh guys, sekian acara Chat hari ini. Semoga obrolannya menghibur dan bermanfaat. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.